Pemirsa, pemerhati, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Untuk selanjutnya, wa amma kasrus syahwat fa innal ju'a wadh-dhama'a yukassirani syahwa yukassirani syahwatal ma'ashi. Dijelaskan bahwasanya faedah orang yang berpuasa itu yang pertama adalah raf'ud darajat, sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah takfirul khotiat, sudah dijelaskan. Kemudian masuk yang ketiga yaitu kasrus syahwat, yaitu bisa memecahkan syahwat, bisa mengendalikan syahwat, bisa mengendalikan birahi kita dengan cara berpuasa. Karena apa? Karena sesungguhnya lapar dan haus itu bisa menghancurkan atau bisa mengendalikan kemaksiatan, ya, bisa memecahkan syahwat kemaksiatan, gitu. Jadi salah satunya faedah kita melakukan puasa ini bisa menghancurkan, bisa mengendalikan syahwat kita. Ya. Syahwat yang ada pada diri kita ini bisa kita kendalikan dengan cara kita berpuasa. Itu. Apa referensinya? Referensinya begini. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk menikah maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pada pandangan. Ya. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga, memelihara kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa tersebut baginya bisa mengendalikan, bisa meremukkan syahwatnya, gitu. Jadi begini. Jadi sekali lagi faedah daripada kita melakukan puasa Ramadan, dengan kita berpuasa faedahnya kita bisa mengendalikan syahwat kita, bisa mengendalikan nafsu kita. Referensinya dari mana? Dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, barang siapa yang mampu untuk menikah, suruh menikah. Kenapa? Karena dengan menikah di situ bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan, ya. Ya, kalau tidak mampu, bagaimana? Kalau kita nggak mampu untuk menikah, biayanya mahal misalnya, atau belum ketemu jodohnya, ya. Bagaimana? Ya fa'alaihi bisawm, maka hendaklah berpuasa, ya. Jadi bagi yang jomblo-jomblo itu tadi, kalau masih belum ketemu jodohnya, ya, masih belum bisa untuk menikah, maka sering-seringlah berpuasa, ya. Karena dengan berpuasa tersebut akan mengendalikan daripada syahwatnya. Jangan justru sebaliknya, masih jomblo, ingin menikah, belum bisa menikah karena belum ketemu jodohnya dan lain sebagainya, misalnya makannya makan makanan yang ekstrim, makan sate, ya, dan lain sebagainya, makan makanan semacam itu. Jangan, itu justru membabi buta nanti itu syahwatnya. Nah, makanya yang belum menikah, yang masih jomblo, jauhi dulu makan makanan seperti itu, ya. Ya perbanyak makan terong lah biar lemes gitu kan. Itu. Ya oke, karena dengan berpuasa syahwat kita di situ akan bisa kita kendalikan. Gitu. Ini sekaligus solusi, ya, bagi orang yang masih jomblo-jomblo. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak puasa agar bisa menundukkan daripada hawa nafsunya. Kemudian ada lagi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hujjah atau
ya, merupakan hujah bahwasanya puasa itu bisa melepaskan syahwat, bisa memecahkan syahwat adalah di dalam hadis disebutkan inna syaitana, sesungguhnya syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Malaikat itu berjalan di manusia itu melalui majrad dam, tempat aliran darah. Jadi setan itu berjalan pada manusia, tempatnya berjalan di manusia itu pada tempatnya darah. Sehingga fadhayyiku masalikahu bilju, maka tahan ya atau hambat tempat jalannya setan itu tadi dengan cara apa? Dengan cara lapar. Gitu, dengan cara kita lapar. Itu cara menghambatnya. Jadi setan itu menggoda kita itu jalannya itu melalui majrad dam, tempat aliran darah kita. Gitu. Ya, itu tempat berjalannya gitu. Jadi untuk menghambat setan tersebut agar setan itu bisa kalah bagaimana? Ya itu tadi. Hambat perjalanannya, ya, ganggu perjalanan setan dengan cara apa? Dengan cara mempersempit tempat jalannya setan itu tadi dengan berpuasa. Itu pemirsa. Oke, untuk selanjutnya, faedah selanjutnya adalah wa amma taksirus sodakot. Jadi taksirus sodakot, dengan kita berpuasa maka akan memperbanyak kita untuk melaksanakan sedekah. Ya, dengan cara kita berpuasa maka akan memperbanyak kepada diri kita. Faedahnya apa? Akan timbul dari diri kita memperbanyak keinginan untuk memperbanyak bersedekah. Kenapa kok demikian? Wong poso kok justru malah memperbanyak sedekah, bagaimana? Fali anna shaima idza ja'a tadzakkara ma indahu minal ju'. Karena orang yang puasa itu tadi ketika dia lapar maka dia ingat pada orang-orang sekelilingnya. Ya, ingat pada orang-orang sekelilingnya dari kelaparan itu tadi, ya. Sehingga akan timbul dengan berpuasa, kita puasa, ya. Kemudian perut kita lapar, maka dengan lapar ini, ya, dengan lapar kita ini akan teringat kepada nasib-nasib orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ternyata lapar kok enggak enak. Akhirnya bagaimana? Berarti orang yang garis di bawah hidupnya yang di bawah garis kemiskinan itu juga enggak enak dengan lapar tersebut. Maka berangkat dari situ karena dia merasakan tidak enaknya lapar, maka timbul keinginan pada dirinya untuk bersedekah, untuk berbagi, begitu loh. Karena kita tidak akan merasakan apa yang diderita oleh para fakir, ya, para fakir miskin. Kita nggak bisa merasakan kalau kita belum bisa merasakan apa yang mereka rasakan, gitu loh. Makanya dengan kita laparkan ini, ya, maka kita merasakan, oh ternyata ini yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, ini yang dirasakan. Gak enak ternyata lapar. Jadi kalau demikian bagaimana? Ada hasrat diri kita untuk bersedekah. Gitu. Makanya kalau ada seorang pemimpin itu, kalau berangkat dari bawah, merasakan penderitaan, orang yang merasakan derita dari bawah, kemudian dia jadi pemimpin, ini nanti kepekaan sosialnya akan tinggi sekali. Kenapa? Tahu soro, gitu, tahu soro. Tapi kalau ada seorang pemimpin nggak tahu soro, nggak tahu merasakan penderitaan, moro-moro jadi pemimpin, ini biasanya kepekaan sosialnya kurang. Gitu. Kepekaan sosialnya kurang. Karena apa? Turun nggak tahu rekoso orang itu. Gitu. Nggak tahu rekoso. Makanya dengan dengan kita berpuasa berarti kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di situ hidupnya berada di garis kekurangan. Gitu. Kroso, gitu loh, kroso. Sehingga kalau ada seorang pemimpin yang dari awal itu menderita, ya, berangkat dari awal mengalami penderitaan,
dan lain sebagainya. Kemudian dia jadi pemimpin ini insya Allah dia nggak akan mensikat rakyatnya, nggak akan. Karena apa? Dia tahu soro gitu loh. Gitu. Orang yang sikat rakyatnya, menghajar rakyatnya, jatah rakyat dimakan, jatah rakyat diuntal dan lain sebagainya. Karena dia kan nggak tahu soro kemungkinan. Nggak tahu soro. Lek tahu soro, nggak mungkin dia berbuat semacam itu. Itu ya. Nggak mungkin. Ya, makanya salah satu kita melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya berada di garis kemiskinan. Ketika kita sudah merasakan apa yang mereka rasakan, secara otomatis timbul hasrat diri kita untuk memperbanyak sedekah, untuk menyantuni mereka. Itu faedah daripada kita berpuasa. Ya. Sehingga fahatsahu dzalika ala it'amil ja'i, sehingga ada motivasi untuk ngasih makan kepada orang-orang yang lapar. Gitu. Jadi itu faedahnya kita melakukan puasa Ramadan adalah taksirus shadaqat. Jalurnya semacam itu. Dengan kita berpuasa, kita akan lapar. Dengan kita lapar, kita merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang lapar. Sehingga ketika kita sudah mengalaminya, lapar tersebut, maka timbul motivasi pada diri kita untuk ngasih makan kepada orang yang lapar itu tadi. Wa qad balagona anna Sulaiman aw Yusuf alaihi wasallam la yaqulu hatta yaqula jami'al muta'alliqin bihi hatta yaqula jami'ul muta'alliqin bihi. Telah datang kepada kita sesungguhnya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf itu ya alaihi wasallam, beliau tidak makan sehingga orang-orang yang terkait kepada beliau itu makan. Jadi kalau orang-orang yang terkait ada ikatan dengan beliau, ada hubungan dengan beliau itu belum makan, beliau nggak makan, ya, beliau nggak makan. Jadi baru beliau makan itu setelah orang-orang yang ada hubungan dengan beliau itu sudah makan, baru beliau makan. Jadi ini adalah kalau seorang pemimpin punya prinsip yang semacam ini luar biasa. Jadi kalau rakyatnya lapar, biar dia duluan yang lapar. Kalau kenyang, biar dia kenyang belakangan. Biar rakyatnya dulu yang kenyang, baru dia kenyang belakangan. Ini kalau ada pemimpin semacam ini, top makor top ini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Jadi beliau nggak makan, ya, nggak makan sebelum orang-orang yang berada atau orang-orang yang menjadi tanggungan beliau makan, beliau nggak makan. Jadi kalau mereka sudah makan, baru beliau makan. Ini. Sehingga fasuila an dzalik faqala akhaufu an asba'a fa ansa al jai'a. Saya khawatir, jawabannya ditanya ya tentang permasalahan ini, beliau nggak makan duluan, beliau nggak makan kecuali orang-orang yang ada kaitannya dengan beliau sudah makan, baru beliau makan. Beliau ditanya tentang hal ini bagaimana? Beliau jawabannya akhaufu an asba'a fa ansa al jai'a. Saya khawatir kalau saya itu kenyang kemudian saya lupa kepada orang yang lapar. Jadi belakangan beliau kenyangnya itu beliau belakangan. Takut kalau beliau ini kenyang duluan nanti lupa kepada orang yang lapar. Gitu. Ya. Oke pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.